Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat datang Bang Ahmad Tegar Nasution di acara podcast Pemuda dalam Perspektif Pemuda. Ini Bang, kita sudah berlalu hari ini semalam peringatan Sumpah Pemuda ya 92 tahun. Sebenarnya bagi seorang Ahmad Tegar itu apa yang penting untuk kita sikapi bersama melalui refleksi hari bersejarah kemarin? Siap. Kalau saya pribadi melihat dari awal mula dicetuskannya Sumpah Pemuda ini, di situ kita melihat ada inisiatif pemuda pada tahun 1928. Bayangkan, Indonesia saat itu belum ada menjadi negara, tapi ada komunitas pemuda yang berkumpul melakukan inisiatif untuk melakukan Sumpah Pemuda, dan ini sangat-sangat mempengaruhi rasa persatuan pemuda se-Indonesia pada saat itu, dan ini bisa memotivasi para pemuda di seluruh Indonesia berjuang untuk mau merdeka dari penjajahan. Saya pikir itu. Kita sikapi bahwasanya tidak hanya sosok pemuda yang kita soroti, tapi ada istilah berkumpul di situ ya. Berkumpul. Itu pandangan Ahmad Tegar terhadap berkumpul-kumpulnya pemuda nih. Relevansinya dengan apa yang kita lakukan pada hari ini, Bang? Saya pikir berkumpul-kumpul itu naluriah ya. Naluriah. Bagaimana kita saling sharing cerita, ide, baik itu yang hal suka, duka, hobi, ya kan, minat. Saya pikir selama berkumpul-kumpul itu memiliki manfaat positif, baik itu untuk pribadi orang tersebut, apalagi kalau berkumpulnya membuat sesuatu yang berkontribusi untuk masyarakat, saya pikir itu akan sangat lebih baik. Kolaboratif begitu ya. Betul. Nah, sepanjang kita tahu di sejak 92 tahun yang lalu, kecenderungan pemuda untuk berkumpul-kumpul ini, kita katakanlah 92 itu akhirnya kristalisasi terhadap perjuangan untuk merdeka itu terjadi akibat kongres yang digagas anak muda pada saat itu. Nah, pada saat ini apa bentuk nyata ataupun hal yang mungkin bisa kita cetuskan di era ini sehingga kita tidak hanya menjadi saksi sejarah, Bang, begitu? Saya pikir lagi-lagi kita tuh bekerja atau melakukan sesuatu sebenarnya naluri ya. Bisa kita bayangkan pada tahun 1928, apa sih latar belakang kondisi pemuda saat itu ketika Indonesia ini dijajah oleh Belanda, dan akhirnya dari latar belakang permasalahan itu mereka menelurkan inisiatif melakukan Sumpah Pemuda. Seperti halnya saat ini, apa permasalahan yang sedang kita hadapi, kemudian kita lihat apa potensi kita, sesederhana itu saja. Dan ketika saat ini posisi kita sebagai pemuda diharapkan mengisi kemerdekaan, dan itu kita lihat saja apa permasalahan di lingkungan kita, apa potensi di lingkungan kita, kemudian kita bisa berperan untuk mengatasi. Berperan kecil atau besar itu sangat berpengaruh. Terkadang-kadang kita hanya berperan kecil, tapi ketika berjamaah itu sangat signifikan. Keroyokan. Sesederhana contoh, kita dengan disiplin gitu ya, mengingatkan lingkungan kita untuk tidak membuang sampah sembarangan. Sesederhana itu saja, tapi kalau kita lakukan secara masif, itu dampaknya akan sangat luar biasa. Banyak orang yang mengatakan jangan buang sampah sembarangan. Ini menarik sih, Bang. Jadi kalaulah kita mengambil lingkup kecil lah, kita katakan kita bahas Kota Sibolga kita ini. Di Kota Sibolga sendiri ada banyak komunitas atau organisasi kepemudaan yang kita katakan eksis di Kota Sibolga.
dasar-dasarnya sih saya pikir berkomunitas itu sangat positif ya, dimana energi-energi muda itu berkumpul dalam suatu wadah kita bilangnya, entah itu formal ataupun informal. Saya pikir ini suatu nilai positif. Tapi ketika ditanya apa kontribusinya, sebenarnya ini kembali lagi seperti apa kondisi para pemuda itu berkembang ya. Mungkin pada dasarnya lingkungan itu tidak membentuk mereka untuk terbiasa berkontribusi. Mungkin saja lingkungan itu membentuk mereka sekedar hobi. Hobi saya pikir juga tidak ada masalah. Terkadang-kadang hobi juga memberikan ruang, betul sekali, memberikan ruang mereka untuk berkarya. Dan karya mereka bisa bermanfaat juga untuk masyarakat, membuat kebanggaan. Misalnya ada yang jadi skateboard gitu kan, olahraga ekstrim. Misalnya ada anak motor, akhirnya dia mahir memodifikasi motor, itu bisa menjadi Bukan balap-balapan. bukan balap-balapan. Tapi kalau memang mau menjadi pembalap beneran, siapa ini kan, siapa bisa menyalahkan? Itu justru positif juga ya kan. Yang penting ada arah positif di dalamnya. Lagi-lagi mungkin pertanyaan apa kontribusi. Nah ini mungkin yang bertanya perlu juga untuk merefer pemuda itu seperti apa. Jadi tidak serta-merta kita judge mereka tidak punya kontribusi. Terkadang namanya anak muda butuh bimbingan ya, bimbingan dari senior-senior atau mungkin wadah-wadah kolaborasi untuk mereka menjadi lebih produktif, seperti acara ini digagas oleh Karang Taruna Kota Sibolga. Ini merupakan salah satu acara yang sangat bagus ya, dan iya dengan Dinas Pemuda dan Pariwisata dan Olahraga ini juga menjadi suatu bentuk yang positif. Nah, tinggal hal-hal yang seperti ini dipersering gitu ya oleh lembaga-lembaga, organisasi ataupun pemerintah. Secara pelan-pelan komunitas-komunitas ini akan menemukan seperti apa peran dia nanti. Lama-lama dia mungkin bisa terajak. Saya pikir itu bisa menjadi upaya langkah-langkah kecil yang bisa dilakukan ke depan. Oke, terkait tadi yang apa katakan pembinaan dan perhatian itu, ada istilah yang ada dua ide yang berbenturan di sini Bang, terkait pemuda. Konfliknya begini, pemuda nggak maju karena tidak ada yang memperhatikan, misalnya kami tidak maju karena pemerintah tidak memperhatikan, atau itu cara berpikir yang salah? Saya pikir kita tidak salahkan. Terkadang kita juga menuntut inisiatif pemuda. Saat ini media sangat-sangat banyak contoh di daerah-daerah lain atau dari tempat lain yang bisa kita tiru. Pemuda-pemuda melek dengan teknologi informasi, misalnya dengan sosial media, YouTube. Dari situ banyak contoh-contoh yang bisa diikuti inisiatif-inisiatifnya. Dan ketika dia ingin penasaran terhadap suatu topik, dia bisa mencari informasi tersebut. Memang ketika ada pemikiran karena tidak ada perhatian pemerintah, ini saya pikir tidak salah juga, karena memang banyak harapan kepada pemerintah di mana para pemuda-pemuda ini bisa difasilitasi untuk melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang positif gitu ya, yang konkret lah kita bilang begitu. Tidak hanya sekedar acara-acara yang begitu-begitu saja. Nah, dari sini saya pikir dua-duanya harus berperan. Nah, di sini kesimpulannya, pemerintah juga harus proaktif, pemudanya sendiri juga harus proaktif.
Kita bayangkan misalnya pemerintah nih menganggarkan bikin program-program untuk merangkul pemuda-pemuda, tapi kalau ternyata pemudanya lamban, tidak begitu bermotivasi, ya sama saja. Begitu pula sebaliknya, ketika misalnya para pemuda ini memiliki ide-ide cemerlang untuk berkontribusi misalnya kepada Kota Sibolga, melakukan karya-karya tertentu, kolaborasi, tapi ketika pemerintahnya juga cuek, itu juga tidak akan terjadi apa-apa juga. Jadi memang dua-duanya harus balance, seperti itu. Luar biasa Bang. Nah namun kalau kita katakan bahwasanya pada saat ini di fase kita, di era kita ini harus ada yang namanya patron, apa nama itu ya, tentang kepemudaan. Bang Alma sendiri melihat figur itu bagaimana? Figur muda yang menginspirasi bagi seorang Alma. Figur muda ya. Alhamdulillah kebetulan lingkungan saya berkembang. Sejak SMA saya sudah merantau, kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Kota Bandung. Di situ saya juga melihat banyak senior-senior gitu ya, yang sampai saat ini berkiprah untuk baik itu di skala nasional maupun skala daerahnya. Saya pikir saya mengambil inspirasi dari mereka sebenarnya. Memang sangat penting apabila di Kota Sibolga ini memiliki teladan ya, kita bilang teladan yang konsisten, yang bisa menjadi contoh bagi pemuda. Dan ini saya pikir bisa kita kita dorong orang-orang yang konsisten ini melalui berbagai program dan fasilitasi itu tadi. Jadi jangan sampai ada orang-orang yang punya inisiatif tinggi, punya semangat tinggi, tapi dia tidak memiliki fasilitas itu untuk mengaktualisasikan dirinya, sehingga yang seharusnya dia bisa menjadi teladan malah redup, tidak layu sebelum berkembang ya. Dan ini sangat-sangat sayang, apalagi ini saya sebagai orang yang merantau ya, sangat-sangat banyak orang-orang keren dari Kota Sibolga ini merantau. Alasannya sederhana, saya tidak berkembang di Kota Sibolga, katanya seperti itu. Karena apa? Dia memiliki wadah yang lebih dia bisa berguna di tempat lain atau di kota lain, baik itu dari sisi lapangan pekerjaan ataupun wadah-wadah organisasi yang bahkan yang non-profit pun banyak. Jadi saya pikir jangan sampai Kota Sibolga jadi miskin teladan, bukan karena tidak ada orangnya, ada orangnya, tapi sudah pada pergi. Nah, mungkin ini bisa menjadi usulan bagaimana diaspora yang merantau itu dirangkul kembali untuk, kalau orang Batak bilangnya marsipature hutanabe ya, tidak mesti dia harus tinggal di Sibolga, tapi dengan kemampuan, dengan jaringan dia yang ada di luar Kota Sibolga, saya pikir itu potensi yang luar biasa. Oke, Bang Alma sendiri kembali sedikit ke personal. Abang SMA di Bandung. SMA di Magelang. Di Magelang, kuliah di Bandung sampai S2 juga di sana dan bekerja juga di sana. Namun akhir-akhir ini Alma Tegar pulang kampung nih, bikin satu kelompok komunitas gitu bernama Forum Komunitas Kreatif. Ini banyak bertanya sih, termasuk saya sebenarnya, ini motivasinya apa, Pak? Kalau saya pribadi, motivasi ini saya renungkan sebenarnya sudah lama. Ketika saya bertanya kepada diri saya pribadi, kenapa saya terlahir di Sibolga, bukan di tempat lain? Kenapa saya terlahir di Sibolga?
sering berkembangnya waktu, saya menempuh pendidikan, merantau, dan bahkan bekerja di luar Sibolga, tepatnya di kota Bandung. Saya kembali bertanya, kenapa saya lahir di Sibolga? Mungkin saya menemukan suatu secercah jawaban. Mungkin kamu harus berkontribusi buat kota Sibolga, buat kampung halamanmu, sesederhana itu. Jadi memang khususnya saya memiliki latar pendidikan S1 itu arsitektur, kemudian melanjutkan jenjang berikutnya di perencanaan kepariwisataan. Sebenarnya dua-dua jurusan ini, selain memang saya suka, saya memang memilih jurusan yang mungkin saya bisa menguasainya untuk berkontribusi ke kota Sibolga. Dan memang pada saat itu, kalau dibilang akhir-akhir ini, memang benar akhir-akhir ini saya memulai momen itu ketika Sibolga dilalui momen 300 tahun sekali gerhana matahari cincin. Itu saya berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di kota Sibolga ini, yuk kita bikin suatu kegiatan lah, kita kumpulkan komunitas, kita kolaborasi aja, apa yang bisa ditampilkan, tampilkan. Walaupun persiapannya sangat singkat, jadi itu barang. Ternyata tidak sesusah apa yang kita pikirkan untuk membuat event. Ternyata tidak susah. Sesederhana kita kumpul, ngobrol, lagi-lagi kata kuncinya, kumpul ya kan, ngobrol yang positif, jadiin sesuatu, akhirnya jadi. Ramai komunitas yang berkumpul, memang selain karena gerhana matahari cincin yang mengumpulkan, tapi ternyata di situ terlihat bahwa komunitas di Sibolga itu sebenarnya punya potensi kok untuk berkontribusi. Nah, dari berbagai bidang. Nah, sejak saat itu, dan itu juga lagi-lagi kan latar belakang, oh ini memang momen pariwisata nih, karena memang kebetulan saya di bidangnya itu. Oke, kita buat. Akhirnya ramai, kemudian bergulir, lagi-lagi nongkrong-nongkrong, dan dilakukannya di Pajus aja nih. Saat itu, kemudian nongkrong-nongkrong, yuk bikin kegiatan ini itu. Jadi dulu tuh belum pernah kepikiran kita bikin komunitas yang punya nama baku, nggak pernah kepikiran. Yang penting kita ngumpul, bikin sesuatu acara kolaboratif yang akhirnya ujung-ujungnya memang mau tidak mau kita harus punya suatu wadah yang cukup solid lah ya, karena memang ketika kita koordinasi dengan stakeholder yang lain, kita kan bingung kan mengatasnamakan apa kalau misalnya nggak ada nama perkumpulannya kan. Ya akhirnya kita menamakan diri aja. Saat itu kita kan macam-macam nih komunitasnya, ya udahlah kita namakan aja Forum Komunitas Kreatif Sibolga Tapteng. Jadi memang isinya orang-orang komunitas yang mau berforum dan melakukan kolaborasi untuk hal-hal yang keren gitu untuk kota Sibolga. Luar biasa. Eksistensi forum komunitas kreatif ini bakalan terus, walau dimulai dengan festival gerhana matahari hingga tak terhingga ya, apapun aksi yang bisa dilakukan, insya Allah. Oke Bang. Nah, terkait tentang pariwisata nih, saran seorang dari kacamata arsitektur nih tentang wajah kota Sibolga kita yang ya dikatakan bahwasanya kota Sibolga itu sebenarnya potensinya ada di pariwisata. Apakah Abang setuju? Sangat setuju. Apa yang harus kita lakukan untuk mengubah itu? Pada dasarnya yang pertama kali kita lakukan adalah memetakan potensi. Apa sebenarnya potensi kota Sibolga? Setelah saya keliling, saya mempelajari kota Sibolga itu kalau kita bilang alamnya tidak ada, karena memang kita kota yang cukup padat, di mana industri perikanan yang sangat dominan. Kalau kita berbicara alam, kita lebih kuat Kabupaten Tapanuli Tengah. Tapi kota Sibolga, kita memiliki kekuatan kebudayaan. Kebudayaan dalam arti selain budaya yang bersifat seni, juga kita bisa melihat dalam bentuk-bentuk lain seperti sejarah, kuliner,
pertunjukan-pertunjukan, dan ini umum dalam bentuk pariwisata perkotaan atau istilahnya urban tourism. Ini memang umum. Cultural tourism itu sangat diminati di kota-kota. Misalnya kita lihat kota Bandung, orang mengenal Saung Angklung Ujo, orang mengenal pasar seni ITB, dan itu sifatnya memang cultural, dan apalagi kalau memiliki bangunan-bangunan. Kita punya banyak bangunan-bangunan heritage. Kita heritage ini tricky ya, saya pikir. Heritage itu memang berdasarkan undang-undang di atas 50 tahun. Selain di atas 50 tahun umur bangunan, juga memiliki konteks kesejarahan di dalamnya. Sedangkan Sibolga ini memiliki banyak bangunan-bangunan peninggalan kolonial ya, yang bisa kita angkat menjadi bangunan heritage. Sedangkan status heritage itu sendiri memang harus diresmikan oleh pemerintah, harus ditetapkan oleh pemerintah, sehingga ketika suatu bangunan heritage ditetapkan oleh pemerintah, berlaku pula lah upaya-upaya untuk melestarikannya dan memanfaatkannya. Saya pikir ini adalah potensi yang sangat besar ada di kota-kota lain, dan kota lain berhasil memanfaatkannya. Saya pikir Sibolga bisa Memandang itu. Singkat Pak. singkat. Saya pikir optimis, apalagi sekarang ini sektor pariwisata sangat dilirik. Saya pikir ini bisa menjadi sektor yang diandalkan untuk Kota Sibolga. Baik, bincang-bincangnya semoga kita jumpa di event selanjutnya. Siap, terima kasih banyak. Oke.